Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Ya Rabbi ya alimal hal. Dakwah salafiyah ciri-cirinya antum bisa lihat halaman nomor 9. Hadirin sekalian, dakwah salafiyah yang sebetulnya akhirnya dituduh dengan tuduhan Wahabi itu berbasis pada akidah sahihah, pada akidah yang benar, pada akidah yang telah dibawa oleh para rasul, para nabi, terutama Rasulullah SAW. Makanya Allah menegaskan, wa ma arsalna min qablika mir rasul, tidaklah kami mengutus utusan illa nuhi ilaihi, melainkan telah kami berikan wahyu la annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah aku. Oleh karena itu hadirin sekalian, dari masa ke masa yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah dakwah pemurnian tauhid, mengajak kepada akidah yang sahihah tanpa ada suatu kotoran-kotoran sedikit pun dari kesyirikan. Kenapa? Karena syirik sekecil apapun dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik, telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan terhapus, wa la takunanna minal khasirin. Makanya hadirin sekalian, kenapa para ulama selalu menekankan dakwah tauhid, selalu menekankan tentang bahayanya syirik? Karena man mata yusyrik billahi syai'a dakhalan nar, barang siapa yang mati syirik kecil saja maka dia akan masuk neraka. Tapi sebaliknya, Allah akan menjamin orang-orang yang sekarang ini tidak menyekutukannya, Allah akan memberikan suatu faedah yang besar, di mana faedah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya kamu datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh jagat, summa lakitani la tusyrik billahi syai'a, kemudian engkau ketemu aku tidak membawa dosa syirik, la ataituha bi qurabil ardi maghfiratan, maka aku akan balas sepenuh jagat dengan pengampunan. Ini faedah. Makanya hadirin sekalian, tumpuan utama dakwah kita adalah pemurnian tauhid, anti syirik, dan semua itu merupakan suatu dakwah yang paling berat. Sampai sekarang bahkan hadirin sekalian, kalau bicara hal ini sekarang ini hampir sulit untuk kita sampaikan. Ya, selanjutnya memelihara kemurnian Islam. Ikhwas sekalian, Islam yang kita ajarkan ini Islam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan mencoba untuk menyingkirkan berbagai macam campuran-campuran adat dan tradisi. Inilah yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat di dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah? Ya, jangankan kita, jangankan sekarang ini porsinya orang-orang awam, ulama saja, jangankan ulama, Rasulullah SAW sendiri, Pak, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakan Muhammad, saya tidak akan bisa merubah seenaknya ajaran yang telah diajarkan oleh Allah. In attabi'u illa ma yuha ilayya, saya hanya mengikuti ajaran yang telah diwahyukan kepada saya. Inni akhafu in asaitu rabbi, saya itu takut kalau saya itu bermaksiat kepada Allah. Ini adzab yaumin adim, adab yang pedih. Kalau Rasulullah SAW yang Nabi saja, Pak, tidak seenaknya, tidak sesuka hatinya merubah-rubah, apalagi sekarang kita,
apalagi sekarang kalangan awam. Dengan demikian, seluruh ajaran yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya adalah merupakan suatu hal tauqifi. Apa itu tauqifi? Nunggu dalil. Kalau ada dalilnya berbicara, kalau tidak stop. Sehingga kita tidak bisa ngarang-ngarang, sehingga kita tidak bisa sekarang ini memunculkan ajaran seenaknya. Tidak ada di zaman Rasulullah, itu maksudnya tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya. Maka sampai kapanpun, katanya Hudzaifah ibnul Yaman, tidak akan bisa menjadi agama. Jadi apa saja ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat, maka sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi agama. Kenapa? Takarannya adalah pada zaman mereka, dan ajaran itu telah final, telah sempurna setelah ini Rasulullah SAW ketika diutus menjadi utusan. Maka pada saat Rasulullah menjelang wafat, pada saat Rasulullah SAW ingin mengakhiri hidupnya, Allah tutup ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Selanjutnya, ciri daripada dakwah salafiyah yang mereka menuduh itu dakwah wahabi adalah universal. Maksudnya ajarannya itu tidak memilah, tidak memilih antar bangsa. Artinya Islam yang diusung, ajaran yang sekarang disebarkan, dikembangkan oleh dakwah salafiyah adalah tidak memilah-memilih Arab dengan Ajam, untuk orang-orang Arab sendiri, untuk orang Indonesia sendiri. Bahkan Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mencakup Indonesia dan bukan Indonesia, Arab dan bukan Arab. Malah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima selamanya. Islam yang ada sekarang ini, hadirin sekalian, Islam untuk Arab, Islam untuk Indonesia, bahkan Islam ini mewakili seluruh agama. Malah Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah ada seorang pun dari umat ini mendengarkan ajaranku, summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian meninggal tidak beriman terhadap ajaranku ini, illa kana min ashabin nar, melainkan dia mati dalam keadaan menjadi penghuni neraka. Baik Yahudi maupun Nasrani, Buddha atau Hindu, siapapun yang telah datang lahir setelah Rasulullah diutus tidak beriman, maka dia termasuk ashabin nar. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam yang universal, ajaran Islam kebenarannya mencakup seluruh umat dan cocok pada setiap keadaan tempat, ini tidak bisa kita sekarang otak-atik lagi. Maka semua harus mengikuti Islam, semua harus mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inilah pijakan beragama kita. Selanjutnya dan sekalian, mengusung seruan yang gamblang. Dakwah kita tidak dakwah yang berbelit-belit, bukan dakwah sekarang yang sulit, apalagi dakwah yang sulit untuk diraih ini orang kebanyakan. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau dakwah itu harus berzikir sampai 10.000 kali, siapa yang kuat? Sekarang juga di antara mereka ada yang mengembangkan ajaran-ajaran yang ajaran itu sulit untuk dilakukan oleh setiap orang, ya, baik itu tasawuf atau filsafat. Kalau kita tidak, sholat kita mudah dan gamblang, haji kita mudah dan gamblang, puasa kita juga mudah. Intinya Islam adalah agama yang mudah, tapi tolong jangan sampai dimudah-mudahkan. Kemudian Islam, fleksibilitas Islam itulah mencakup seluruh ajaran yang kaitannya dengan akidah, ibadah, dan termasuk juga akhlak. Akidah Islam mudah untuk diterapkan, ibadah Islam tidak ada yang sulit untuk dilaksanakan, bahkan akhlak yang telah diajarkan oleh Islam, akhlak mulia yang menyenangkan seluruh sektor, menyenangkan seluruh umat, dan tidak ada satu umat yang tidak senang terhadap akhlak mulia. Antum perhatikan saja akhlak Rasulullah SAW.
Bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Bahkan banyak umat lain dari kalangan akademis, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ilmuwan masuk Islam karena tertarik dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Ini sehingga Rasulullah SAW mengatakan, taraktukum alal misril bayda, telah aku tinggalkan kalian pada ajaran yang putih bersih. Saking jelasnya, saking gamblangnya, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halikun, tidak ada orang yang menyimpang pasti hancur, tidak ada orang yang menyelisihinya pasti merugi. Malah hadirin sekalian, kalau kita berbandingkan ajaran tauhid atau akidah agama lain yang kadang Tuhannya 3, kadang di antara mereka lebih daripada itu, dengan Tuhan Allah satu diumpamakan di dalam firman Allah, ya daraballahu masalan rajulan syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalah. Perumpamaan orang yang menyembah Tuhan selain Allah yang banyak dengan hanya menyembah Allah seperti budak milik satu majikan dengan budak milik banyak majikan yang akhlaknya sangat jelek. Mana yang lebih tenang? Mana yang lebih istiqamah? Mana yang lebih senang? Tidak lain adalah budak yang memiliki satu majikan. Inilah Islam, inilah ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus kemudian berorientasi ke akhiratan. Hadirin sekalian, Islam kita, ajaran yang kita perjuangkan ini adalah ajaran yang berorientasi akhirat, mengajak orang kepada akhirat, bukan orientasi dunia, bukan orientasi bisnis, apalagi mengejar kekuasaan, tidak. Orientasi kita adalah mencari ridha Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini pijakan dakwah kita. Dengan demikian hadirin sekalian, orientasi dakwah kita bukan lagi mengejar materi, bukan lagi mengejar kedudukan, akhirat. Kita sekarang berdakwah untuk akhirat, kita sekarang beribadah untuk akhirat. Orientasi kita adalah ridha Allah, tidak ada lain. Makanya man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya, murni hanya mencari ridha Allah, maka dia akan masuk surga. Selanjutnya hadirin sekalian, dakwah salafiyah, dakwah yang mulia ini adalah bersumber dari ini, sumber kemakmuran umat. Siapa yang ingin makmur, siapa yang ingin mendapatkan gemah ripah lojinawe tentrem totora harjo, siapa yang ingin mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka tidak ada cara kecuali mengikuti dakwah salafiyah. Karena dakwah ini yang menegakkan keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sementara Pak, sumber kemakmuran, keadilan, kedamaian adalah wa tammat kalimatu rabbika sidqan, jujur, wa adla, dan adil. Dan adil, jujur ini semuanya sumbernya adalah dari kebenaran Islam, ya. Makanya masyarakat mana saja yang mengikuti ajaran yang sahih ini, masyarakat negara manapun mengikuti ajaran ini, insyaallah akan dijamin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus shalihat, yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, akan diberikan kekuasaan, akan diberikan suatu kemakmuran di muka bumi, kamastakhlafal ladzina min qablihim, seperti orang-orang dulu diberikan kekuasaan, walayumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah akan mapankan, Allah akan tenangkan, Allah akan bikin menang di muka bumi, mendapatkan agama yang diridhoi oleh Allah. Wala yubaddilannahum min ba'dihim khaufihim anna, dan Allah jadikan ketakutan itu menjadi suatu keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, dia selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sama sekali. Kemudian secara cepat, dakwah ini juga anti perbudakan,
Maksudnya tidak ada perbudakan kecuali hamba Allah menjadi budak Allah, menjadi pelayan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ada hanyalah menghambakan diri kepada Allah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertanya kepada temannya yang ada di penjara, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarrikun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang sangat banyak ini yang berselisih, ada sebagian minta persembahan ayam, sebagian minta persembahan kambing, bahkan di antara mereka meminta persembahan bunga, dengan sekarang Tuhan yang satu yang kuat lagi perkasa. Jelas yang lebih bagus, yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih menangkan adalah Allah Al-Wahidul Qahar. Selanjutnya dari sekalian, menekankan pada persaudaraan dan solidaritas. Tapi persaudaraan kita tolong dicamkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan kita adalah didasarkan atas keimanan. Bukan sekarang ini iman gak iman yang penting kumpul, tetapi kita itu kumpul gak kumpul yang penting beriman. Imanlah menjadi tujuan utama, imanlah yang menjadi dasar. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun, iman. Kita sekarang ini dikumpulkan di tempat ini ya ikhwan, tidak lain adalah keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasul, keimanan kita kepada malaikat, iman kebenaran agama ini, tidak ada yang lainnya. Sehingga dari sekalian, ukhuwah yang kita bangun, faman ahabba ayyuhzahzaha 'anin nar. Barang siapa yang senang dijauhkan dari neraka, ini ukhuwah kita. Hanya semata-mata kita kumpul, kita bersama, kita mengikat persaudaraan dan solidaritas ini. Waman ahabba ayyuzahzaha 'anin nar, ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, masuk surga, falta'tihi maniyatuhu. Lihat, hendaknya datang kematian, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia sedang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, hendaknya memperlakukan orang alladhi yuhibbu ayyu'ta ilai, sebagaimana dia itu senang diperlakukan. Kenapa? Karena semua itu adalah dasarnya iman. Kita ketemu bahkan perbedaan bangsa Amerika Indonesia, Amerika Arab, bahkan barat dengan timur disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Sehingga ketika Rasulullah SAW ceramah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, ketahuilah Tuhanmu itu satu. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kiblat kita juga satu. Malah dan sekalian, kitab kita Al-Quran juga satu, tidak ada yang lain. Kenapa kita harus berselisih? Wa inna abakum wahid, bapak kita juga satu, yaitu Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyin, ketahuilah tidak ada keutamaan antara Arab dengan Ajam. Wala ala li ajamin ala arabiyin, orang Ajam di atas Arab. Wala li ahmar ala aswad, orang yang sekarang putih di atas yang hitam. Wala aswad ala ahmar, yang hitam di atas yang putih. Illa bittaqwa. Makanya penegasan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, inna akramakum indallahi atqakum.